apalagi mengingat bahwa Indonesia ini termasuk negara yang masih sangat ramah kegiatan-kegiatan seperti olahraga, event musik, dan lain sebagainya yang memang masanya adalah masa orang-orang muda, anak-anak muda begitu ya. Jadi sebelum saya memulai untuk berbicara terkait dengan masalah tax, saya ingin merefleksikan kembali terlebih dahulu. Keputus? Oke. Bagaimana World Conference on Tobacco Control yang pada saat itu kami ikuti di Dublin, Irlandia. Karena penting rasanya untuk kita sama-sama memahami konteks dunia, dan balik lagi seperti apa yang tadi Sheila sampaikan, kita press conference ini bertajuk soal bagaimana negara-negara lain bisa sprint sementara Indonesia masih snatching. Hal ini menunjukkan ketertinggalan kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Artinya kita memang penuh dengan permasalahan gitu ya. Boleh di next saja. Termasuk diantaranya adalah salah satu hal yang menurut saya paling cukup menakjubkan, yaitu ketika melihat Prime Minister dari Irlandia itu sendiri yang kemudian hadir dan membuka kegiatan. Ini adalah salah satu momen paling langka yang bisa kita cek di Indonesia. Saya punya pengalaman menghadiri Asia Pacific Conference on Tobacco Health di Bali saat tahun 2017, dan itu tidak dibuka oleh presiden di Indonesia gitu ya. Sementara di Irlandia dibuka langsung oleh Prime Ministernya. Ini menunjukkan soal keberpihakan dan kepemimpinan yang saat ini juga kita bisa sama-sama melihat belum banyak atau bahkan belum ada presiden Indonesia yang berani secara belak-belakan terbuka menyatakan sikapnya pada upaya perlindungan masyarakat dan melawan industri rokok. Tidak ada yang berani secara buka-bukaan melakukan hal tersebut. Mengingat kalau kita juga kontekstualisasikan pada masalah politik, di Indonesia sendiri cukai rokok tidak pernah naik pada saat tahun pemilu. Di tahun 2014, 2019, bahkan di tahun 2024 itu pun naik karena Ibu Sri Mulyani menggunakan kebijakan multi-year. Tapi di tahun 2025-nya tidak naik lagi. Itu menunjukkan sekali lagi industri rokok punya kekuatan politik yang sangat besar untuk memimpin negaranya. Kita juga bisa melihat di sini ada pidato dari Menteri Kesehatan di Irlandia yang bahkan berani secara terang-terangan kalau industri rokok mengusik kesehatan anak-anak kita bisa pasang badan gitu ya ibaratnya. Tapi di Indonesia, Menteri Kesehatannya pun juga masih melakukan kompromi dengan industri rokok. Termasuk diantaranya adalah ketika masalah standarisasi kemasan yang tadi Ibu Ayu sudah sampaikan, itu mencuat ke publik. Yang disampaikan oleh Pak Menteri justru adalah akan memberi ruang diskusi kepada Kadin, ruang diskusi kepada industri. Ini kan jelas menunjukkan bahwa tidak ada kepemimpinan yang baik di antara menteri-menteri ataupun pemimpin di Indonesia yang mau bisa kita bilang mempertahankan posisinya dalam kesehatan publik gitu. Jadi kami sangat menyesalkan dan kami sangat takjub melihat bagaimana Irlandia memposisikan pemimpin-pemimpinnya untuk bisa berada di antara orang-orang muda maupun juga masyarakat yang menjadi rentan dari masalah rokok. Kemudian kami juga melihat bahwa pada saat WCTC gitu ya, ruang aman dan strategis bagi orang muda. Mengapa? Karena ada sekitar 10 sesi lebih untuk orang-orang muda pada saat World Conference on Tobacco Control. Yang sebelum yang kami lihat ini menunjukkan bahwa orang muda dianggap tidak hanya sebagai beneficiaries atau penerima manfaat dari sebuah program, melainkan tokoh strategis untuk juga bisa memimpin diskusi, menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Ya, boleh di next. Dan dari sana kami juga sama-sama menyaksikan penyerahan penghargaan terhadap kebijakan Empower yang ada di dunia. Atau Empower itu apa? Empower adalah kebijakan guideline yang dibuat dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia melalui Framework Convention on Tobacco Control. Jadi ini juga cukup menarik karena setiap kali kita bertemu dengan delegasi luar ya, Kak Bella, selalu mereka berbicara apakah Indonesia ikut ke COP11 gitu soal FCTC, dan kita nggak selalu relate karena kita adalah salah satu negara di Asia Pasifik yang belum meratifikasi FCTC hingga saat ini, dan pembahasan-pembahasan seperti itu tentu sangat jauh dari Indonesia. Meskipun banyak perkembangan, tapi kita bisa lihat juga pada saat penyerahan penghargaan Empower, negara-negara yang mendapatkan penghargaan itu seperti Filipina, Montenegro dan lain sebagainya, dan Indonesia lagi-lagi tidak mendapatkannya. Ini menunjukkan sekali lagi juga tingkat kompetisi kita dalam tanda kutip untuk membuat kebijakan yang bisa melindungi masyarakat pun
bisa kalah dengan negara-negara lain. Ini jauh dari keinginan Indonesia punya soft power, keinginan Indonesia untuk punya influence di negara-negara lain, karena kita sendiri masih jauh dari kata baik untuk kebijakan-kebijakan pengendalian tembakau. Apalagi kalau kita ngomong influence internasional begitu. Boleh di next. Kemudian kita juga bisa melihat soal paparan rokok pada anak dan juga orang muda, di mana tetap besar gitu ya, tetap tinggi. Ini dari data BPS ternyata masih di sekitar angka 3, gitu ya, dan penurunannya pun juga tidak begitu signifikan dan justru malah naik sebesar 0,05% dari tahun 2023 ke tahun 2024. Artinya sekali lagi kita masih belum memiliki kebijakan yang benar-benar progresif untuk melindungi orang-orang muda kita. Meskipun PP nomor 28 tahun 2024 sudah dikeluarkan, tapi kebijakan kita tidak bisa lari cepat secepat industri rokok. Ini yang bisa kita sama-sama lihat, bahwa industri rokok lari dengan sangat cepat dan mereka sudah sprint dengan melibatkan influencers atau key opinion leaders ke dalam strategi-strategi marketing yang mereka lakukan. Boleh di next. Kita bisa sama-sama melihat bahwa industri rokok memang punya strategi yang sangat baik untuk mempromosikan produk-produknya. Selain pada media luar ruang gitu ya, di baliho, kemudian spanduk dan lain sebagainya, mereka pun juga menyampaikan pesan-pesan yang secara tidak langsung menunjukkan posisi mereka. Contohnya misalnya don't quit atau do it. Ini kan jelas menunjukkan bahwa industri rokok mau orang-orang itu tidak lari dari rokok atau tidak berhenti merokok. Bahkan yang saat ini sangat berbahaya adalah masuknya rokok elektronik dan produk-produk lainnya ke Indonesia yang target sasarannya jelas adalah orang-orang muda. Seperti kita bisa lihat bahwa industri rokok mungkin tidak bisa membuat ads atau promotion di Instagram, Meta, di Twitter atau X ataupun juga di TikTok karena adanya guideline yang memang dimiliki oleh provider media sosial tersebut, tapi mereka membuat kontrak dengan influencers. Jadi seolah-olah postingan-postingan yang kita lihat di Instagram, YouTube dan lain sebagainya adalah postingan yang secara sukarela dilakukan oleh mereka dengan meletakkan produknya, kemudian memposting dengan foto hanya dengan satu produk saja. Kita sudah tahu mekanisme ini namanya endorsement gitu ya. Tapi kita tidak memiliki kebijakan terkait dengan masalah endorsement ini, sehingga kita melihat ini sebagai katakanlah dalam tanda kutip freedom of speech. Padahal ternyata tidak gitu. Kenapa? Karena ini jelas-jelas menunjukkan bahwa industri rokok menggunakan kapasitas kebijakan Indonesia yang masih sangat bolong ini, khususnya dalam pelarangan iklan, promosi dan sponsorship pada influencer-influencer yang menjadi bisa kita bilang gitu ya, idolanya dari orang-orang muda. Karena saat ini pengguna media sosial itu ternyata dipenuhi atau didominasi oleh generasi Z yang sekali lagi adalah digital natives atau orang-orang yang kemudian lahir, tumbuh dan berkembang bersama dengan dunia digital. Dan ini jelas sangat membahayakan gitu ya. Kami juga menyoroti terkait dengan masalah tersebut, namanya itu ada Jarum gitu ya. Juga sudah menargetkan sebagai atau tokoh-tokoh perempuan, karena Piala Pertiwi ini pesertanya adalah dari Tembakau sudah menghubungi wakil menteri kita, Wamen PPPPA, kemudian memberikan surat kepada PSSI dan lain sebagainya.